Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video lanjutan dari episode spesial part ke-15. Nah, pada episode spesial part ke-15 sebelumnya itu, peperangan antar Dewa Otsutsuki akhirnya dimulai. Karena tidak ingin diremehkan oleh Momoshiki dan menyerahkan semua buah cakra yang dia miliki, Harashiki akhirnya menyiapkan pasukannya untuk menghadapi perlawanan dari pihak Momoshiki. Dengan kondisi yang penuh kendali atas tubuh Boruto, Momoshiki sangat percaya diri untuk mengalahkan Harashiki. Sementara perang akan segera dimulai, Kasikoji bersama temannya pergi ke medan perang untuk menyadarkan Boruto sebelum jiwanya lenyap. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Momoshiki beserta pasukannya mulai keluar dari portal tersebut. Sambil keluar, Borushiki berkata, "Itu adalah sapaan hangat dariku." Melihat kemunculan Borushiki, Harashiki berkata, "Aku bersumpah akan menghancurkanmu, Otsutsuki Momoshiki." Mendengar hal tersebut, Borushiki pun tertawa dan berkata, "Hentikan candaanmu, Harashiki." Setelah mengatakan hal itu, Borushiki pun melayang di udara sambil berkata, "Apa kau lupa? Anak ini telah menghabisi si bayi Otsutsuki. Dan selanjutnya, giliranmu." Sementara situasi semakin memanas, sebuah portal yang sangat jauh dari medan perang pun muncul dan Kawaki beserta yang lain pun keluar dari portal tersebut. Setelah mereka sampai, mereka semua pun terkejut melihat sejumlah pasukan Otsutsuki yang sangat besar dari pihak Harashiki dan Momoshiki. Dengan keadaan sedikit khawatir, Kawaki berkata, "Ya benar saja, mereka ada sebanyak ini." Di sisi lain, Koji pun menyuruh mereka untuk mengikutinya untuk bersembunyi. Terlihat, mereka pun mengikuti Kasikoji untuk mencari persembunyian. Setelah sampai di lokasi, Koji berkata, "Dengar, saat ini mustahil kita ikut campur dalam keadaan seperti ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menunggu mereka bertarung hingga jumlah pasukan mereka berkurang drastis. Di saat Momoshiki lengah, baru kita akan menangkap dan menyadarkannya. Ingat, dia adalah Momoshiki, tidak perlu ragu untuk menyerangnya. Apa kalian mengerti?" Mendengar perkataan Koji, semua orang pun menyetujui rencana tersebut. Di sisi lain, Sarada hanya terus fokus untuk melihat Borushiki. Adegan pun beralih ke Harashiki kembali. Mendengar ancaman Borushiki, Harashiki tampak kesal dan berkata, "Aku akan menghancurkan mulutmu hingga kau tidak bisa berbicara, Momoshiki." Setelah mengatakan hal tersebut, Harashiki dan pasukannya pun menyerbu pasukan Momoshiki. Sambil terbang ke arahnya, petir yang sangat besar muncul ke arah Borushiki beserta pasukannya. Melihat petir tersebut yang mengarah ke arahnya, Borushiki langsung mengangkat tangannya ke depan dan ke belakang. Setelah posisi tangannya sudah siap, Borushiki langsung menggunakan Hage Shokaiten. Terlihat, pelindung yang terbuat dari cakra langsung muncul dengan skala yang sangat besar. Ketika petir itu beradu dengan Hage Shokaiten, tiba-tiba petir itu terpantul ke arah Harashiki dan pasukannya. Melihat hal tersebut, Harashiki langsung menghindar. Sedangkan pasukannya, ada beberapa yang terkena dan langsung tewas seketika. Tak lama setelah itu, Borushiki langsung melempar shuriken ke arah Harashiki. Namun, Harashiki dengan mudah menangkap shuriken tersebut. Sambil menangkap shuriken, Harashiki berkata, "Kau kira benda konyol ini bisa melukaiku?" Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki menggunakan Hiraishin dan tiba tepat di depan Harashiki. Melihat Borushiki tiba di hadapannya, dia pun sangat terkejut. Dengan cepat, Borushiki mengayunkan pedangnya ke leher Harashiki. Ketika pedang itu hampir mengenai lehernya, tiba-tiba batangan besi muncul di leher Harashiki dan menangkis pedang Borushiki. Harashiki berkata, "Tadi itu hampir saja." Momoshiki membalas, "Hei, jangan cepat mengambil kesimpulan dulu." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki pun mengaktifkan skill karma dan mata jaugan. Melihat mata jaugan, Harashiki pun terkejut dan berkata, "Mata jaugan?" Terlihat, batang besi yang ada di leher Harashiki mulai terkikis dan terpotong oleh pedang Borushiki. Ketika Harashiki dalam keadaan terdesak, tiba-tiba posisi Harashiki tertukar dengan salah satu pasukannya. Karena hal tersebut, prajurit dari Harashiki pun tewas akibat terpenggal oleh Borushiki. Melihat perpindahan itu, Momoshiki pun membalikkan badannya dan berkata, "Mata yang mengorbankan orang lain ya, tidak peduli seberapa jauh mereka. Kalau tidak salah, nama mata itu adalah Kensigan. Aku benar kan?" Mendengar perkataan Borushiki, Harashiki memasang wajah yang kesal. Di sisi lain,
Kawaki yang mendengar itu berkata, "Kensigan, mata apa itu?" Eida membalas, "Itu adalah mata pengorbanan." Mendengar perkataan Eida, semua orang pun bingung. Mitsuki berkata, "Pengorbanan? Apa maksudmu?" Eida melanjutkan perkataannya, "Itu adalah salah satu senjutsu milik Harashiki. Kekuatannya sama seperti Rinnegan yang bisa bertukar posisi. Namun, ada cukup perbedaan yang besar antara kedua mata tersebut. Rinnegan mempunyai batasan pandangan dalam menukar posisinya dengan objek lain. Sebaliknya, Kensigan tidak mempunyai batasan pandangan, yang artinya, sejauh manapun kau berada, kau pasti akan terkena efeknya. Dan satu lagi, Tensegan hanya bisa bertukar posisi dengan makhluk hidup yang bernyawa. Berbeda dengan Rinnegan yang bisa menukar dengan objek benda mati sekalipun." Mendengar penjelasan Eida, Sarada berkata, "Kekuatannya mengerikan. Lalu, bagaimana cara kerja Kensigan ini?" Eida membalas, "Untuk memancing kekuatan ini keluar, Harashiki harus menandai orang lain menggunakan cakranya. Jika dia dalam keadaan terdesak atau nyawanya dalam bahaya, kekuatan Kensigan akan otomatis menukar posisinya dengan orang lain dan menggantikan nyawanya. Itulah kenapa ini disebut mata pengorbanan." Dengan raut wajah yang khawatir, Shikamaru berkata, "Dengan kata lain, itu sama saja seperti dia memiliki banyak nyawa. Berarti, semua pasukannya telah ditandai Kensigan?" Eida membalas, "Tepat sekali." Di sisi lain, Naruto pun terlihat marah dan berkata, "Kekuatannya menjijikan. Menukar nyawa rekannya hanya untuk dirinya sendiri." Mendengar perkataan Naruto, Eida membalas, "Memang begitulah sistem yang dianut oleh klan Otsutsuki. Mereka tidak takut mati karena mereka mempunyai karma untuk reinkarnasi." Di sisi lain, Kawaki tidak kesal hingga menghancurkan batu yang ada di sekitarnya. Kawaki berkata, "Itulah kenapa aku sangat benci dengan Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Harashiki kembali. Dengar wajah sombong, Harashiki berkata pada Borushiki, "Sekeras apapun kau berusaha untuk menghabisiku, itu akan sia-sia saja, karena aku masih mempunyai banyak nyawa yang siap untuk jadi tamengku." Mendengar perkataan Harashiki, Borushiki pun mengangkat tangannya ke samping kanan. Borushiki berkata, "Cho, Odama Rasengan." Terlihat, Rasengan yang sangat besar pun muncul di tangan Borushiki. Melihat Rasengan itu, Harashiki pun bingung dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Di sisi lain, Borushiki pun melihat ukuran Rasengannya. Borushiki berkata, "Sepertinya ini masih terlalu kecil." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Rasengan itu membesar hingga 10 kali lipat hingga menyamai setengah ukuran planet. Melihat ukuran tidak masuk akal tersebut, Harashiki pun akhirnya sadar dengan apa yang ingin Borushiki lakukan. Harashiki berkata, "Apa kau berniat untuk menghabisi pasukan kuda pasukanmu?" Mendengar perkataan Harashiki, Borushiki berkata, "Memangnya kenapa? Apa kau takut?" Di sisi lain, Kawaki yang melihat ukuran dari Rasengan itu pun terkejut dan berkata, "Apa dia sudah gila? Dia ingin menghancurkan planet ini dan kita semua?" Tak lama setelah Kawaki mengatakan hal tersebut, Borushiki langsung menembakkan Rasengan yang sangat besar ke arah pasukan mereka yang sedang bertarung. Melihat hal tersebut, Kawaki langsung menyuruh Mitsuki untuk membuat dinding ular untuk mereka. Terlihat, Kawaki langsung keluar dari dinding tersebut dan menyerap ledakan yang mengarah ke arah mereka. Adegan pun beralih ke pasukan Momoshiki dan Harashiki yang sedang bertarung. Melihat Rasengan yang besar mengarah ke arah mereka, semua orang pun terkejut dan tidak sempat untuk menghindar. Alhasil, seluruh pasukan Harashiki dan Borushiki terkena serangan tersebut. Setelah ledakan itu menghilang, tanah yang ada pada planet tersebut mengalami kerusakan yang parah. Adegan pun beralih ke Borushiki. Melihat pemandangan itu, Borushiki berkata, "Sepertinya berhasil." Setelah mengatakan hal tersebut, dia pun melihat Tomoshiki dan beberapa rekannya yang selamat dari ledakan tersebut. Terlihat, Tomoshiki menggunakan pelindung tingkat tinggi untuk melindungi diri dan beberapa rekannya. Melihat saudaranya masih hidup, Borushiki berkata, "Rupanya kau masih hidup, Tomoshiki." Mendengar hal tersebut, Tomoshiki pun tersenyum dan membalas, "Sebaiknya kau memberitahuku lebih dahulu." Ketika Borushiki melihat keadaan sekitar, dia pun tidak sengaja melihat bangunannya masih tidak utuh. Borushiki berkata dalam hati, "Mustahil, apa yang terjadi dengan bangunan yang ada di sana?" Namun, Borushiki menghiraukannya dan fokus untuk menghabisi Harashiki. Terlihat, Borushiki pun menghampiri Harashiki sambil berkata, "Sekarang kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan mata itu lagi." Mendengar ejekan dari Borushiki, Harashiki pun tidak kesal dan langsung menyerangnya dengan tongkat besi. Namun, Borushiki berhasil menahan serangan itu dengan mudah menggunakan pedang. Terlihat, terjadi pertarungan hebat di antara mereka berdua. Dari pertarungan tersebut, Borushiki berhasil membuat luka di tubuh Harashiki yang sangat parah. Sedangkan Harashiki, dia berhasil melukai sebagian kecil dari lengan Borushiki. Karena kekuatan mata Jugan, Borushiki memanfaatkan itu untuk membaca serangan lawan dan titik kelemahannya. Di saat Harashiki lengah,
Ternyata Borosiki membuat Bunshin yang sedang mengumpulkan cakra planet. Dengan cepat, Bunshin Borosiki langsung menyerang Harashiki hingga terpental sangat jauh. Setelah terkena Uzuhiko, Harashiki pun hendak berdiri. Namun, karena efek rotasi planet, dia pun terjatuh kembali. Melihat hal tersebut, Borosiki pun mendekati Harashiki sambil berkata, "Sekarang kau tampak menyedihkan. Tapi tenang saja, penderitaanmu akan segera berakhir setelah aku menyerapmu." Terlihat, Borosiki langsung mencekik leher Harashiki dan mengangkatnya ke atas. Ketika Borosiki ingin menyerap Harashiki, tiba-tiba tangan Mitsuki langsung menahan tangannya. Melihat hal tersebut, Borosiki pun terkejut dan berkata, "Apa ini?" Tak lama setelah itu, Borosiki pun menoleh ke belakang dan menemukan Kawaki dan Mitsuki. Kawaki berkata, "Lama tidak bertemu, Momoshiki." Dan adegan pun habis sampai di sini. Dengan kekuatan Borosiki yang sebesar itu, dia mampu mengalahkan seluruh pasukan Harashiki dalam sekejap. Karena Harashiki tidak berdaya lagi, Borosiki berniat untuk menyerang kekuatannya. Namun, ketika Borosiki lengah, Mitsuki dan Kawaki langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-17. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.